Selamat datang di Live on Radio with Aziz Hedra. Bener gak Aziz Hedra di sini ya? Hello. Halo. Ngomong harus gitu ya. Aziz Hedra. Hari ini sudah kedatangan Aziz Hedra. Kalau misalkan kamu kemarin udah tahu lagunya Aziz Hedra Somebody's Pleasure, ini jadi nomor 1 di chart kita. Apa yang ingin kamu sampaikan? Alhamdulillah. Pengen nyampein terima kasih banyak. Oke. Buat para pendengar, ya. Buat para Viners, Yes. terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada terima kasih orang banyak. yang selalu muterin lagu aku. Oke. Appreciate karya lo lah. Ya, Bener ya? terima kasih. Finally akhirnya bisa ketemu di sini. Kemarin kita admin kita cuman chattingan di Instagram, ya kan? Terus komen di Instagram dan finally seperti aku bilang tadi bahwa kita bisa ngobrol sama Aziz Hedra. Kemarin juga sempat ada di Yang Tahu-Tahu Aja, event dari Sony Music Entertainment Indonesia. Iya. Pertama kali ke Bali. Pertama. Iya lagi. Dan di acara itu, event itu baru nyampe hari itu juga. Hari H. Jadi itu hari pertama ya. Oke. Dan ini tanggal 30, and then baru 3 hari sih di Bali. Baru 3 hari. Apa yang kamu apakah sesuai dengan ekspektasi Anda Bali? Sebenarnya nggak ada naruh ekspektasi apa-apa sih. Oke. Karena belum pernah kan. Oke. Terus biasa dengar cerita dari teman-teman, paling cuma nanya kemana ya enaknya gitu-gitu. Oke. Udah beberapa list lo datengin gak dari rekomen temen? Kebetulan belum karena hujan mulu. Baru hari ini nggak Iya hujan. lagi. Bener dari hari H hujan kan? Iya. Oke. Ya Baru udah hari ini. beberapa tempat doang, mungkin tempat ngopi atau segala macam. Ngopi-ngopi ya. Pantai belum sih, emang Pantai belum. tidak bersahabat ya Pak. Jadi kita nyantai aja. Tapi yang paling penting fun fact-nya berarti ini adalah pertama kali ke Bali ya. Iya. Berarti setelah berapa? Usianya 22 tahun ya. 23. Baru datang ke Bali. It's okay, nggak masalah. Sebenarnya Aziz Hedra. Bener gak sih gue pronounce Aziz? Bener kan Aziz Hedra. Tapi ada yang salah gak spell nama lo Aziz Hendra gitu? Ada pernah Banyak. salah? Karena memang Hedra itu tidak familiar untuk beberapa orang. Kayak Aisyah Retno mungkin oke, Malaysian. Terus Aziz Hedra pertama kali rilis pun gue pikir kayak Singapura atau enggak Malaysia. Wow. Dan setelah gue search di beberapa artikel, banyak juga yang akhirnya ketipu seperti itu. Ternyata enggak, lo anak Medan kan? Anak Medan. Medan. Tapi bentar. Berarti lo lahir Jakarta and then besar di Medan. Medan. Iya. SD, SMP. SD sempat pindah ke Jakarta sih 2 tahun. Oke. Setahun. Terus balik Medan lagi, SMP juga di Medan aja. SMA di Medan aja. Oke. Paling biasa bolak-balik I aja. see. SMP adalah identik dengan kita lagi jatuh cinta, falling in love the first time. Soundtrack lagu-lagu yang lo dengerin ketika lo SMP lagu apa? Gue tanya boleh dong. Bocil ya. Dari nggak masalah. Ya. Mungkin CGR mungkin saat itu atau siapa? Iya sih, Kobo Junior, bener. Terus Siapa lagi? siapa ya? Kalau luar siapa? Kalau luar tuh itu waktu itu tuh dengar Michael Jackson sih. Bentar. Masih ngedengerin Michael Jackson. pada Tua saat banget untuk range lagu lo. Masa apakah orang-orang sekitar lo agak lebih dewasa? Masa Michael Jackson menurut gue kayak ketuaan ya untuk seorang Aziz Hedra yang kelahiran 2000 gitu. Iya, jadi tahu dari mama Michael Jackson. Orang rumah suka musik. Suka Oke. dengerin musik. Terus kayak waktu SD sebenarnya udah mulai suka Michael Jackson. Oke. Terus sampai SMP masih suka Michael Jackson. Selain Michael Jackson deh, lo kayak Michael Jackson banget deh. Padahal kalau lihat Somebody's Pleasure atau juga second single lo, lebih ke Boyz II Men. Oh, wow. Jauh ya Pak? Jauh ya? Oke, menurut saya. Setelah itu waktu SMA itu baru suka sama James Arthur. James Arthur, oke. James Arthur, terus pindah ke Zayn Malik, Oke, terus pindah ke Ariana Grande. oke. Ya. Agak-agak karbitan padahal enggak ada masa-masanya. Enggak juga sih. Masih labil. 2000-an, ya emang segitu musiknya, oke. Terus pernah sempat suka ngefans sama The Weeknd. Terus sekarang sih stucknya di Zayn sama Ariana. Oke, penggabungan Zayn Ariana. Tapi kenapa sempat suka The Weeknd? Apa yang akhirnya bikin lo berhenti gak suka berarti? Sebenarnya bukan berhenti nggak suka, cuman pada saat itu The Weeknd itu apa ya? Mungkin pada saat itu kalau nggak salah Ariana lagi bener-bener ngeluarin album baru terus gitu, lagu baru. Oh, lo album kayak baru dibombardir sama Dibombardir Ariana, sama akhirnya lo Ariana. lupa sama Iya. jati diri The Weeknd lo The tadi. Weeknd tadi ya. Dan pada saat itu Zayn juga ngeluarin album juga, jadi kayak oke.
Wow. Agak berat ketika ada beberapa orang menganggap adalah lo Zayn Maliknya Indonesia. Satu sisi seneng pasti, ya kan? Karena beberapa artikel ngeblow up itu Zayn Malik Indonesia, rising star. Satu sisi juga lo pengen dikenal as Aziz Hendra dong. Iya, tapi kenalin. Adiknya Zayn Malik. Oh, Bercanda. enggak lagi, iya lagi mirip-mirip seriusan gitu. Karena ketika kemarin gue ngobrol sama timmu di belakang layar, sebenarnya gue begitu kepo siapa sih sosok Aziz Hendra. Karena gue pengen tahu kenapa gue tanya adalah background musik lo zaman SMP, SMA. Karena fase-fase di mana sebenarnya soundtrack kita tuh banyak kebentuk di situ. Lo suka lagu melo, patah hati segala macam kan kita dari situ ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit update status. Kan intinya kayak gitu ya Pak. Kan begitu kan. Sampai akhirnya oke, gue tahu lo suka Zayn, Ariana, and then mungkin beberapa cover lo juga Olivia Rodrigo, Billie Eilish, dan sangat dekat dengan musik. Tapi pernah nggak lo denger kayak lo tuh nggak bakal bisa hidup dari musik? Beberapa orang tuh masih mikir kayak gitu. Lo pernah dengar ungkapan itu nggak? Pernah, tapi menurut gue itu tuh balik ke apa ya, usaha dan rezeki masing-masing. Pertanyaan gue bukan ke sana sebenarnya, tapi apakah orang-orang terdekat lo support karir bermusik lo? Gitu loh maksudnya. Maksudnya itu. Akhirnya dari pertanyaan itu, kadang-kala kan orang tua mohon maaf nih, atau juga saudara mungkin, Aziz udah deh nggak usah jadi musisi, PNS deh atau apalah gitu loh Pak. Sebenarnya sih nggak gitu, cuman dibilang kayak jangan terlalu banyak berharap gitu. Yang penting lakuin apa yang bisa, berusaha sebisa mungkin. Hasilnya kan bakal ditentuin dari usahanya gitu. Oh, I see. Berarti tipe orang-orang terdekat lo selain keluarga berarti emang yang support seperti itu ya. Just do it and then lo lakuin and then lo mulai nge-cover. Lo berarti starting your career with cover lagu. Oke, cover lagu and then sampai akhirnya lo ke wedding singer. Wah, iseng tahu semua ya. Saya kan survei. Saya kan cari dulu ya. Cari dulu dong. Ke wedding singer itu aku sebenarnya pengen nge-explore, kayak pengen ngebiasain manggung gitu. I see. Berarti lo ada goals di situ ya. Terus setelah itu masih lanjut cover berbarengan sama wedding itu. Benar. Terus suddenly berhenti di wedding karena ada satu dan lain hal. Terus ini satu lain halnya nggak mau di-spill apa ya? Maksudnya kayak ngurus kuliah. Terus kayak lebih fokus ke cover aja dulu gitu. Karena lebih menghasilkan. Enggak gitu sih, tapi kayak emang fokusnya itu. Oke. Gitu. Berarti lo ke kuliah dulu and then berarti di wedding singer tadi. Ya. Nah, fun fact-nya, setelah gue berhenti dari manajemen wedding itu, misalnya gue berhenti di hari Kamis lalu misalnya. Kamis ini gue tuh di-invite sama Sony. Itu bener-bener kayak wow. Iya sih, kaget. Wow. DM by tim Sony Music Entertainment Indonesia. Tapi sebelum akhirnya di DM, pasti orang Sony udah nge-search ya bagian A&R-nya yang udah nge-search, oh ini anak berpotensi nih. Mungkin kalau gue nggak cover doang nggak mungkin di-search ya, nggak mesti di-reach out sampai seperti Anda ya. Karena kalau ngeliat ke coveran lagu lo kan orang banyak memuji, dan dari situ pun sebenarnya orang udah notice kayak vokal lo bagus, look lo dapet segala macam. And then cari sama Sony Music Indonesia. Saat itu pertanyaan paling pertama dari Sony Music apa sebelum nge-hire seorang Aziz Hendra? Pertanyaannya, kamu tertarik nggak kalau misalnya join label gitu? Berapa jam lo butuh waktu untuk membalas itu dan meyakinkan bahwa itu beneran Sony Music? Bener, gue ragu awal. Gue ragu kan karena dari akun personal kan. Iya. Kayak, ini bener gak ya? Iya kan? Terus kayak gue awalnya kayak balas kayak bener gak ya gitu. Mungkin ada kali setengah jam terus kayak yaudah balas gitu. Orang pertama yang lo kabarin ketika lo dicari sama Sony Music siapa? Teman-teman terdekat sama keluarga. Teman terdekat bermusikmu dan keluarga. Teman terdekat lo orang yang main musik sama lo gak sih? Temen nongkrong sih. Oh, temen nongkrong. Oke, baik. Mereka harus tahu dulu nih keluarga. Respon keluarga, hati-hati penipuan, jangan sampai harus bayar atau apa kayak gimana? Cuman ya udah balas aja. Kan DM Instagram kan. Belum ke personal kontak gitu kan. Belum sampai minta transfer ya Pak. Kalau minta transfer beda lagi. Dan yang meyakinkan itu mutual Instagramnya itu kayak banyak yang musisi-musisi gede. Oh, jadi yang kayak, lo follow? Iya, jadi kayak
berarti ini meyakinkan. Oke, dari situ pun 30 menit itu adalah waktu Anda cari mutualsnya siapa aja. Iya. Oke. Nge-survey dulu. Iya dong. Karena private. Iya. Jadi kayak agak susah kan. Jadi dari mutual aja. Males juga fallback duluan kan atau follow duluan kan kadang. Oh gitu. Akhirnya dari mutual ketahuan bahwa itu emang teman Sony Music. Akhirnya gabung sama Sony Music. And then berarti, gue tanya dulu, Somebody's Pleasure, kamu tulis sama teman-teman. Lagu ini ada duluan dibanding lo ketika masuk label. Iya, benar. Oke. Ada duluan pada tahun 2021 akhir itu lagu udah ada. Terus awalnya pengen rilis sendiri. Awalnya. Ya, nah itu salah satu reason kenapa berhenti jadi nyanyi wedding karena pengen fokus rilis sendiri ya. Padahal wedding gede loh invoice-nya kalau kenceng lo tiap minggu di Iya Bali sih, Uluwatu kenceng. Tapi akhirnya pengen aja punya karya sendiri. Iya. Lo capek mungkin dikomenin orang nge-cover terus gitu kapan bikin rilis sendiri gitu. Sebenarnya enggak, malah cover lagu itu salah satu step yang kayak gue mau rilis lagu deh nanti gitu. Tapi cover dulu pelan-pelan gitu. Tapi mungkin beberapa orang nggak tahu ya Pak, karena lo nggak pernah cerita mungkin. Iya sih. Iya kan, masa kayak ini cover terus nih orang. Oke. And then kapan rilis lagunya? Oke. Kita balik lagi ke Somebody's Pleasure. Berarti lo tulis sama teman-teman. Iya. Berapa persen seorang Aziz Zedra berkontribusi dalam lirik lagu itu atau curhatan Aziz Zedra? Sebenarnya itu cerita saya semua Pak. 100%. Saya ingin meyakinkan aja itu benar cerita Anda atau bukan gitu ya. Memancing akhirnya dapet ya. Memancing. Oke. Ini adalah 100% curahan hati seorang Aziz Zedra. Iya. Gue tanya versi lo. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa? Lagu ini tuh bercerita tentang gue yang kemarin pernah maksudnya pernah mengalami beberapa masalah dalam sekaligus kayak di pertemanan, di kerjaan, di pendidikan gitu. Jadi kayak dan di pacaran, jadi kayak jadi itu kayak menghadapi beberapa masalah sekaligus tuh ribet karena gue tipenya orang yang mempoket-poketkan masalah, nggak mau jadiin satu gitu. Karena kan kalau misalnya gue berantem sama teman gue, misalnya ada masalah, bukan berantem, ada masalah, terus gue keselnya sama pacar gue misalnya kan gak nyambung, padahal sama pacarnya gak ada masalah, mungkin beda masalahnya gitu. Itu sih pusingnya di situ. Berarti tahun 2001 ya, itu adalah titik terendah 2001 saya masih 1 tahun Pak. 2021 adalah titik di mana masalah dalam hidup seorang Aziz Zedra tuh banyak di situ. Dari pertemanan sampai percintaan segala macam. Akhirnya ketulislah Somebody's Pleasure. Jam berapa lo tulis lagu itu? Subuh kah atau kan saya tanya ya, apa suasana begitu hening sampai lo, karena lagunya bagus Pak. Viral di hampir 13 negara lebih. And then top Spotify global. Terima kasih Pak. Iya kan sampai Filipina. Itu sih tengah malam. Ya. Persisnya jam berapa? Masih ada di notepad handphone? Kan saya pengen tahu. Harus detail. Iya. Ini kan media informatif. Oke. Kurang lebih sebenarnya lewat midnight dikit sih, kayak jam-jam 1 malam. Oh, di saat pemuda-pemuda mengatakan dirinya insomnia, tidak bisa tidur ya? Iya. Dan itu kejadiannya bukan di rumah, itu lagi makan angkringan. Lagi makan angkringan di pinggir jalan, terus kayak bengong. Ya gitulah. Kok gitulah, itu bagus buat informasi loh. Di tempat lain lo belum cerita sedetail itu Pak. Iya lagi, ya kan? Oke, berarti di angkringan hampir dini hari jam 1-an lagu itu ketemu. Yang lo temuin dulu refnya dulu atau part awal? Sebenarnya awalnya gue tuh cerita ke temen gue. Kan kita nongkrong nih di situ. Kita nongkrong berdua. Terus cerita. Ceritanya bukan mau curhat, cuman kepancing ke situ. Jadi benar-benar keluar semua. Terus dia tuh suka nulis puisi bahasa Inggris gitu. Terus dia nulis puisinya. Pas kita pulang nih, dia nulis puisi. Terus gue kan pada saat itu kayak, ya apa yang terjadilah. Oh wow, ya sepolos itu ya. Ya udahlah. Oke. Terus gue bilang kayak ini dijadiin lagu, kata-katanya bagus, gitu. Terus akhirnya gue iseng kayak ngubungin temen gue satu lagi yang musisi untuk kayak bikin lagu dari ini ya bahannya gitu. Diolah bisa nggak nih gitu? Diolah bisa nggak? Dan kita nggak ada target ini harus kita rilis atau segala macam. Yang penting ini cuman iseng-isengan aja. Gitu. Alat musik yang lo kuasai apa saat itu? Saya kan nanya. Gitar. Gitar. Akhirnya ketemu lah chord atau apa dari lagu ini. Butuh waktu berapa lama
Lo sama teman, siapa nama teman lo tadi? Yang nulis puisinya itu Rian. Yang musisinya Eza. Butuh waktu berapa lama lo menggabungkan sama Eza sampai menjadi sebuah demo lagu? Kurang lebih demo awal banget tuh, demo rawnya itu 1 mingguan. Satu minggu ya. Oke. 1 mingguan itulah yang akhirnya kamu kirim ke Sony Music atau melewati revisi lagi? Melewati revisi lagi. Berapa kali revisi? Itu revisinya ada berkali-kali. Bentar, 1, 2, kedua, ketiga, 3 berarti 3 kali doang. 3 kali. Ya. Oke, di lirik atau di aransemen? Di bagannya sih. Di bagan lagunya. Oke. Setelah dirilis setelah lo di-invite sama Sony Music, and then lagu ini keluar. Butuh waktu berapa lama akhirnya kalian nego workshop atau apa ke Sony Music sampai fix ini akan dirilis oleh Sony Music Entertainment Indonesia? Pengerjaan project itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Kurang lebih ya. Karena apa lamanya? Apakah harus ada lirik yang diganti lagi, aransemen diganti lagi dari versi demo atau schedule lo? Karena lo Medan bolak-balik Jakarta Medan. Jakarta ya. Bapak boros ya di keuangan ya. Padahal baru memulai karir lo. Ya jangan gitu dong. Oh iya. Kan promo ya. Iya. Kan gitu. Soalnya kan masih kuliah saya, Pak. Oh benar. Oke. Kuliah jalan terus biar karir jalan terus juga. Amin ya. Oke. Kadang kan takutnya gini, kalau misalkan uang udah ketemu kuliahnya keteteran. Jangan dong. Temen saya banyak kayak gitu, Bapak jangan. Oke. Ya. Oh berarti akhirnya butuh 2 bulan and then fix dirilis. Iya. Oke. Secara keseluruhan lagu berarti tidak ada yang terlalu signifikan berubah ya. Oke. Setiap orang pasti mungkin punya harapan. Apakah seorang Aziz Hendra target lo di awal memang lagu ini cukup sukses atau viral, and then melebihi target seorang Aziz Hendra nggak sama tim lagu ini? Sebenarnya apa sudah bisa diprediksi dari awal? Enggak gitu dong. Enggak, bukan berniat sombong, nanya. Tapi kan kita ada keyakinan kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku tuh sama tim kayak kita tuh sebenarnya nggak mungkin nggak ada goalsnya sebenarnya. Oke, benar. Setiap orang yang ngeluarin karya pasti punya goals masing-masing. Setuju. Dan goals aku tuh sebenarnya kayak nampil di Java Jazz gitu-gitu. Oke. Terus kayak kalau misalnya angka streams kayak sebenarnya belum kepikiran sampai sana sih. Saat itu belum mikir ya. Oke. Jadi kayak ketika dapet angka streams yang segitu tuh shock juga kayak. Hajatan gak dulu mah? Di Medan siapa tuh ada party gitu 7 hari 7 malam. Syukuran ya? Oh iya syukuran. Ada? Serius? Ada. Oke. Jadi kayak lebih ke shocknya itu kayak wow, sebegininya orang appreciate. Ya, wow, dan gue tuh sempet gak berani ngebuka platform musiknya sampai 3 hari gitu 3 hari 4 hari gue gak berani ngecek gitu. Soalnya dikabarin kan di telepon. Azra lagunya sampai di sini nih sekarang, gini-gini. Oh, langsung ser gitu. Saking deg-degan ya. Oke, tapi akhirnya ya buktinya viral di belasan negara, sukses dan akhirnya orang beberapa teman-teman musisi lain juga mencari siapa seorang Aziz Hendra atau Azra kan. Lo kolaborasi lintas negara dan itu semua lo lakuin. Dan itu ya berkat ketulusan Anda berkarya. Di tengah hujan saat itu ya. Di angkringan hujan gak waktu itu? Nggak ada ya? Enggak. Oh nggak ada ya? Enggak. Cuman angkringan doang ya? Sama teman-teman. Oke. Nih kisah kayaknya makin seru untuk dikulik. Kita masih ada ngobrol berikutnya. Kita santai dulu ya. Oke. Sekarang aku puterin dulu. Ini adalah single kamu Aziz Hendra Somebody's Pleasure, The Champ di Indo 1919 lagu Indonesia Teratas. Masih di live on radio with Aziz Hendra. Azra panggilan lo ya. Tadi kita ngobrol banyak sebenarnya bagaimana seorang Azra berkembang dari masa kecil di Medan and then balik Jakarta terus merilis Somebody's Pleasure, di mana tadi gue bilang adalah angka streaming lo mencapai 50 juta lebih kalau sekarang. Terus juga di hampir viral di lebih dari 13 negara. Akhirnya apa yang menjadi mimpi kamu, beberapa teman kolaborasimu salah satunya Asya Retno juga sempat kejadian. Dan wow. Itu wow banget sih. Banget. Dan gue pas nonton project itu menurut gue kayak wow, pas banget lagi, kayak karakter vokalnya cocok lagi, lagunya bagus lagi. Tapi apakah setelah melihat angka, sometimes kan kita pasti akan mikir angka tinggi, ada beban atau pressure yang lo dapat dari manajemen nggak? Kayak next kita harus gempur lagi bro, hajar atau kayak gimana? Enggak sih. Manajemen aman. Tapi dari lo sendiri? Dari gue sendiri aman juga karena gue tipenya kayak
teamwork gitu. Oke. Jadi kayak gas geng aja sih. Oke. Ada yang menenangkan, ada yang mengontrol, Iya. and then ya udah. Somebody's Pleasure akhirnya lo rilis juga di YouTube dengan beberapa versi. Itu ide dari manajemen atau Ide dari saya. oh wow, strip version, beberapa Iya. versi. Kenapa lo bikin kayak gitu? Karena apa ya? Aku pengen orang-orang mungkin tergantung vibes-nya mereka denger lagunya, mungkin pengen yang chill bisa dengerin yang strip version. Iya. Terus kalau misalnya lagi pengen galau brutal banget kayak bener-bener kacau, Iya. ya yang original version. Dan 4 hari kemarin sebelum gue interview lo, kan kemarin cuaca Bali tuh kayak ngedukung banget tuh. Brutal parah sih. Brutal. Di rumah kayak dengerin itu doang kayak gue. Waduh. Saya mau interview dia loh, tapi kayak merasuk banget, tiba-tiba gue ngerasa dalam kehidupan seorang Aziz Zedra dengan Somebody's Pleasure itu. Oke. Dan Dapet ya ceritanya. Dapat. Dan beberapa content creator juga menggunakan lagu-lagu lo ini sebagai lambang atau simbol kerapuhan mereka, ketidakberdayaan mereka. Iya. Lu suka ngecek nggak sih kayak sesimpel ibarat kalau nonton TikTok ada FYP segala macam, lo nge-search aja, oh tiba-tiba oh ini ada yang pakai sound gua kayak gitu. Lo Iya, pernah nggak sih kayak ngeliat gitu? sih sebisa mungkin ngeliat. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Oh, masih ada waktu ya. Ya. Mau tidak mau karena penasaran aja orang Iya. kepo menginterpretasikan lagu lo seperti apa. Bener. Dan hampir semua ini menurut lo oke nggak mereka? Oke banget karena gue ngerasanya semua orang pasti pernah ngalamin itu. Oke. Jadi kayak ya the song is yours gitu. Kalau misalkan di Bali identik sama pantai, ketika gue cuman sunset tapi kayak bengong gitu, itu kayak pas nggak sih? Iya kan? Iya. Iya lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman di Bali bikin konten, udah sesimpel lo kayak lewat tol Bali Mandara, and then lo masukin lagu ini sebagai sound. And then kalau misalkan ke pantai Peti Tengah atau Seminyak segala macamnya, masukin lagu ini. Bisa. Bisa banget. Oke. Apakah menurut seorang Aziz Zedra itu impact-nya bagus buat karya lo? Tiba-tiba nanti ada Somebody's Pleasure remix, ada gagaknya atau apa? Kan kita nggak tahu ya. Tapi kan itu kan apa ya? Kesukaan masing-masing ya. Bener. Jadi kayak it's okay. Oh buat lo it's okay. Itu adalah bentuk promosi. Ya. Jadi semakin banyak orang meng-create lagu itu menjadi sebuah konten, buat lo adalah fine-fine aja. Iya. Oke. Dan akhirnya lo juga merilis single kedua, Somebody's Pleasure sukses. Di sini aja udah hampir sebulan ya nomor 1 ya. Ada yang bisa mengingetin udah sebulan lebih? Oh lebih dari 1 bulan udah jadi nomor 1. Akhirnya kedua tidak kalah galaunya. Menurut lirik yang aku baca di sini sangat menggambarkan bahwa judul lagu ini adalah No More You and I. Oke. Tidak ada aku dan kamu lagi, walaupun dulu ada aku dan kamu kayak nemenin. Tapi sekarang udah nggak ada. Ini masih gambaran perasaan seorang Azra? Iya sih masih curhat. Iya, karena lo yang nulis ya. Iya. Oke, lo tulis lagu ini di mana? Medan, Jakarta. Nulis lagu ini tuh awal banget pas lagi di Jakarta. September. Hah? September gak sih? Iya kan? Iya ya. Menurut sumber yang aku baca sih September. Iya. Oke, September lo tulis lagu itu. Iya. Momen lo lagi patah hati kedua kah atau patah hati kan gak selalu tentang cinta. Patah Iya. hati karena kampus lo agak berantakan karena lo harus ngejar karir atau apa gitu. Patah hati sebenarnya itu karena cinta sih. Tapi ada unsur gue pernah pisah sama bestie gue juga. Oke. Jadi itu ada cerita di bestie sama di cinta itu gue gabungin di situ. Kadang kalau ngobrol sama musisi kayak gini kayak dikait-kaitin padahal ceritanya apa sebenarnya apa. Ini beneran tentang bestie dan juga percintaan lo beneran. Iya. Oke. Tapi apakah tentang percintaan di lagu kedua ini atau second single ini masih orang yang sama dengan single pertama? Kalau ekspresi cuman Berarti masih ya. kayaknya sih begitu biasanya. Lo masih menceritakan yang sama. Nggak masalah. Taylor Swift berapa lagunya adalah tentang orang Yang ABC. sama. Iya. Oh, ABC, iya, ABC and then ada juga yang sama kan. Iya. Dan nggak masalah, itu alasan kenapa musisi itu bisa berkarya. Ini berarti orang yang sama. Iya. Oke. Berarti tidak akan senuk balikan lagi sama orang itu ya. Enggak. Lo gak termasuk picky untuk deket sama orang gak sih? Kayak Iya, sekarang picky sih. apa? Maksudnya lo tampang ada, suara oke. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah banget kan? Iya. Apa yang bikin seorang Azra begitu picky? Karena gue kalau misalnya
Cinta? Di relationship itu gue tuh orangnya percaya banget kalau udah suka, udah sayang gitu. Oke. Gue percaya banget, jadi gue tuh gampang diselingkuhin. Zodiak lo apa? Ya, kok bahas zodiak? Ya kan nanya. Daripada saya tanya matematika, berat banget hidupnya. Zodiak gue Gemini. Oh, Gemini. Ya. Oke, bisa ditebak sih. Gemini. Ya. Kadang ya hahaha hihi tapi nggak pengen pacaran gitu, tapi ya nyaman sebagai teman aja. Dan salah satunya emang agak picky di masalah percintaan, karena teman-temanku Gemini juga kayak gitu, nggak masalah. Dan Indonesia tetap boleh hidup dengan Gemini. Walaupun ada gerakan tanpa Gemini di Indonesia. Tapi kan Gemini itu cuman star sign-nya doang. Yes. Kan ibaratnya orang punya star sign Gemini, tapi dia punya personality sendiri. Oke, betul. Jadi itu bisa di mix. Jadi it's not all about Gemini. Dan lo mix di situ ya. Ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, UNI ini sendiri adalah sebenarnya lagu yang menceritakan tentang korban yang akhirnya playing victim tentang hubungan mereka, ya kan? Berarti memang seorang Azra tuh pernah ada ngalamin kayak gitu. Jadi lo yang nggak salah tapi tiba-tiba lo yang jadi salah. Oh, harus minta maaf duluan. Karena gue tipenya percaya, jadi kayak ada masalah-masalah kecil gue buang gitu loh. Kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama keterusan. Dipendam gak keterusan. Oh gitu. Dan gue udah nonton video klipnya, and then ada cewek ngedance di situ, lo bawain bunga. Sebenarnya filosofi apa yang coba lo gambarkan di video klip itu? Filosofi yang gue gambarin itu kayak sebenarnya waktu kita masih bersama itu apa ya, bahagia banget gitu loh. Kayak chemistry-nya dapet banget, udah cocok banget. Tapi kenapa harus ada? Sebenarnya manusia gak ada yang sempurna sih, tapi kalau misalnya kita ketemu sama, misalnya kita mau pacaran, kita kan harus ngurangin ego, harus ngebalance egonya itu. Betul. Tapi mungkin kadang orang ada yang kayak karena satu dan lain hal, jadi egonya itu ya begitu. Jadi bisa ada masalah itu. Karena egonya akhirnya di in the end kan mereka nggak bersama kan kayak gitu. Iya. Karena guenya udah capek, kayak udahlah gitu. Mau apa dijalanin terus? Iya. Makan hati. Oh baik. Ya juga sih. Setelah merilis video dan lagu ini pun respon dari penyuka karya-karya lo, dari orang komen di YouTube, gue lihat dari Instagram, mereka meng-appreciate. Apa sebenarnya goals tertinggi seorang Aziza Edra dalam bermusik? Apalagi sih yang lo pengen gitu? Maksudnya satu single pertama viral, ya pengen uang ya gitu. Yang lain gigs yang apa segala macam ya tadi. Apalagi yang lo cari? Gue bahas goals yang ngayalnya ya. Oke. Boleh ngayal? Boleh dong. Ngayal. Ya. Gitu pengen banget bisa ada, maksudnya bisa nampil di Coachella. Ngayal. Gak masalah. Semua berawal dari ngayal. Saya ketika dengar lagu ini, oh someday kayaknya gue bisa interview Aziza Edra deh. Gue pengen tahu aja apa sih yang ada di pikiran dia tentang musik gitu. Finally menjadi kenyataan. Dan kita bantu untuk Aziza Edra bisa nanti di Coachella ya. Salah satunya lo beli karyanya dia, lo streaming lagunya dia, lo tonton di YouTube channelnya dia juga untuk klip-klipnya, dan juga cover dan segala macam. Sesimpel itu kan dukungan. Itu, ya. Terus kalau dukungan atau support yang lo harapin dari nah, lo nama fanbase sudah ditentuin belum sih? Soalnya gue cari belum ada, Pak. Belum ya? Belum. Siapa tahu Azra Lovers gitu. Siapa tahu ya. Iya kan? Mas Afong mungkin bisa ngasih ide nanti. Bisa mungkin. Iya kan? Belum. Buat yang suka karya lo deh. Kita nggak usah kotak-kotakin dulu. Belum sih. Apa yang lo harapin, support seperti apa lagi? Oh, support yang gue harapin itu mungkin lebih ke, gue nggak bisa berharap sih, karena gue masih berterima kasih mulu nih. Oh, oke. Makasih banget udah dengerin lagu. Iya. Dua single ini yang sedang running. Oke. Jadi supportnya adalah dengan mereka streaming pun udah satu bentuk support yang luar biasa. Banget, ya. Oke. Tapi kalau misalnya anak kampus bikin event yang kebetulan siang hari ini denger, boleh lah kontak Aziza Edra. Iya kan? Boleh banget. Karena makin banyak gigs di Bali atau misalkan tempat-tempat lo bisa perform, makin banyak orang akhirnya tahu musik lo. Iya. Itu yang pengen. Dan sebenarnya gue pengen ketemu sama misalnya kayak lagu Somebody's Pleasure. Pendengar itu kan misalnya yang suka banget lagunya, yang relate, dia punya cerita sendiri. Oh, mereka berdua. Mereka berdua. Kisah hidupnya sedramatis itu, Pak. Iya. Gue pengen kayak
sharing cerita gitu, mungkin gue dapat wawasan baru atau mungkin pokoknya sharing aja deh gitu. Gue lebih pengen ke situ sih. Oke. Dan akhirnya lebih intimate, bisa ngobrol, serelate apa kayak gitu ya. Oke. Lagu-lagu Anda dua ini adalah lagu yang ballad banget. Maka gue bilang ada Sounds Boys to Men. Lo tau Casey and Jojo nggak? Jangan bilang tahu nanti ketuaan ya. Bilang aja nggak tahu. Terus R&B 2000-an. Jadi ada di situ. Emang nantinya lo berencana EP atau bahkan album lo akan soundnya seperti itu, atau sudah mikirin nanti single ketiga tenang saja kita lebih upbeat, misal kayak The Weeknd Blinding Lights, lebih Save Your Tears atau kayak gimana? Sebenarnya di single ketiga itu bakal something new sih. Jadi kayak, berapa persen Anda menggarap di project single ketiga? Udah berapa persen? Apa tinggal rilis? Mau tahu aja, tahu banget. banget serius nih banget nih. Ini masih on progress sih. Oke. Pelan-pelan tapi pasti. Oke. EP atau album? Itu belum boleh juga. Belum boleh. Karena itu masih dalam planning, jadi kayak tungguin aja. Oke. Tapi semua penyanyi juga pengen punya album dan EP dong. Iya, tapi mungkin zaman sekarang lebih ke single aja dulu. Tapi tungguin aja. Ya kan tetap aja. Waduh. Bisa banget ya. Gue tidak mempermasalahkan boleh atau nggak bolehnya. Akhirnya cuman kayak penasaran aja gitu. Yeah. Oke. Dan something new di single ketiga. Itu clue-nya something new. Something new. Entah patah hati sudah selesai di tahap itu, lebih nanti dia jatuh cintanya ketemu orang baru kan kita nggak tahu ya. Yeah. Oke. Tapi kalau kenyataan in real life, apakah seorang Aziz Sedra sekarang sedang jatuh cinta, sedang patah hati lagi, atau sekarang sedang feeling lonely sih. Feeling lonely, Justin Bieber lonely, gue puterin habis ini. Iya. Oke. Jadi kayak sekarang lagi lebih fokus ke diri sendiri, kayak mencintai diri sendiri. Oke. Lo fokus ke karir kuliah. Oke. Karena I used to be somebody's pleasure, jadi kayak lagi berusaha bangkit gitu loh, kayak bridgingnya dapat banget. You should love yourself. Oke. Gitu. Wah, luar biasa. Setuju. Gitu sih. Lo kok semester berapa sekarang? Semester 9. Oh, nggak usah dilanjutin ya. Iya. Gak enak bahas kuliah ya. Oke. Yeah. Berarti kuliah akan mudah-mudahan bisa nanti cepat kelar. Ya pokoknya setarget lo aja lah, karena pasti lo pengen semuanya berjalan dengan seperti apa yang lo mau juga, seperti apa yang lo pengen. Single ketiga ditungguin, entah EP atau album juga kita tungguin, tapi secara materi juga kita nggak tahu, entah dia pakai bahasa Indonesia nantinya kita atau combine 50-50 juga belum boleh dibocorin. Nggak tahu. Tapi lo nyaman gak sih cerita dalam bahasa Indonesia? Atau keseharian emang lebih, kalau anak 2000-an ke atas nih biasanya 70% adalah ngomongnya English. Sebenarnya English, cuman kalau misalnya dinulis lagu, gue kenapa bahasa Inggris, karena kalau Indonesia tuh gue masih kayak, aduh ini belak-belakan banget lagi gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris kan walaupun belak-belakan masih kayak masih oke gitu. Iya. Hampir semua alasan penyanyi memang seperti itu sih. Iya. Saya pernah interview Tessa Sumendra juga, lagunya bahasa Inggris, dia juga jawabnya sama. Iya. Karena gue kayak terlalu frontal atau vokal banget ngomong bahasa Indonesia, ya udahlah bahasa Inggris, lebih nyamannya di situ. Jadi kayak kiasannya lebih ada di situ ya. Iya. Oke, seru ngobrol hari ini, nggak berasa hampir 1 jam. Tapi terakhir, iya kan? Iya. Kita ngobrol kayak 2 cut tapi kayak 1 jam gitu. Terakhir gue gak nyuruh lo nyanyi, cuman mungkin kalau mau combine, ini akan direcord sama beberapa teman-teman yang lagi dengerin, penggabungan atau acapella dari Somebody's Pleasure dan juga No More You and Me and I. No More You and I. No More You and I maksudnya. Kok Me and I sih? Boleh gak? Combine apa nih? Iya, lo combine jadi 2 lagu itu atau gimana? Terserah lo. Atau lo mikir dulu setengah jam, gue kasih pak. Agak tantangan ya. Agak tantangan ya. Atau sedikit ref dari Somebody's Pleasure aja. Atau yang mana? Atau yang single kedua, No More You and I. No More You and I boleh. Nah, itu dipromoin biar orang makin banyak request. Oke. Aziz Sedra, No More You and I. Presenting lagi. Kan emang begitu, biar nggak dead air gitu. Iya. Once again, Aziz Sedra with No More You and I. Don't cry, it's not all about you and I. Don't cry, no more you and I. Oh.
Wow. Dia nafas bangun tidur, lo nggak perlu humming kayak suara lo udah bagus ya. Amin. Ya tapi lo latihan ini nggak diafragma atau apa segala macam? Masih Kalau pagi latihan sendiri sih masih. latihan sendiri masih. Oke. Sosial media boleh dipromot biar orang-orang nanti nge-follow langsung DM lo untuk nanya-nanya apa segala macam. Kan update jadwal juga ada di situ kan? Iya. Boleh. Di sosial medianya itu Aziz Hendra. Di semuanya dia ada Instagram, TikTok, YouTube, terus ada Twitter. Udah itu aja. Semua lengkap ada di situ ya. Iya. Oke, Aziz Hendra, thank you so much hari ini udah ngobrol sama Doi. Thank you so much. Mudah-mudahan obrolan ini menyenangkan dan ya bisa dapat insight-insight baru terutama saya. Akhirnya gue tahu seorang Aziz Hendra dengan karya-karyanya ya. Oke, The Last ini dia satu single dari Aziz Hendra with No More You and I.